Halo semuanya, kami dari kelompok 4, 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan materi kami, yaitu Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bentukan Jepang. Untuk memenangkan perang Asia Timur Raya melawan Barat, Jepang mengerahkan segala kemampuan dan persediaan dari wilayah jajahannya. Salah satunya itu tanah air kita, Indonesia. Jepang pun membentuk sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi-organisasi tersebut berfungsi untuk menaruh simpati masyarakat jajahannya yaitu Indonesia agar mau membantu Jepang di perang Asia Timur Raya melawan Barat. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas 5 dari organisasi tersebut, yaitu sebagai berikut. Gerakan 3A dibentuk pada 29 Maret 1942. Gerakan 3A adalah sebuah perkumpulan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Indonesia untuk menentang sekutu. 3A sendiri bisa diartikan memiliki 3 semboyan besar, yakni semboyan Nippon adalah cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon adalah pemimpin Asia. Adapun gerakan ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin yang merupakan mantan tokoh Perindra di Jawa Barat. Dalam menjalankan tugas dan propaganda tersebut, sang ketua dibantu oleh Muhammad Soleh dan Sultan Pamuncak. Namun, adanya gerakan 3 tersebut justru tidak bertahan lama, dikarenakan kurang mendapatkan simpati dari rakyat. Oleh karena itu, pergerakan tersebut diresmikan gagal pada Desember 1942. Sebagai ganti gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki 4 serangkai. Dengan restu Jepang, Putra pun didirikan tanggal 16 April 1943. Tujuan Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Atau menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam berperang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Pada awalnya, Fujinkai merupakan bagian wanita dari Putra dan diteruskan setelah Putra bubar. Fujinkai menjadi organisasi sendiri pada bulan Agustus 1943. Fujinkai itu sendiri didirikan atas dasar perkumpulan perempuan militan yang berada di Jepang dengan nama Dai Nippon Fujinkai. Anggota Fujinkai berupa ibu-ibu serta pemudi-pemudi, di mana ada bagian pemudi sendiri yang bernama Joshi Saimentai yang anggotanya berusia di atas 15 tahun. Fujinkai bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Mereka dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama, melakukan kinrohoshi atau kerja bakti yang wajib kerja tanpa upah, bercocok tanam dikarenakan para prianya difokus untuk militer, serta mengumpulkan dana wajib yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang seperti perhiasan, hewan ternak, bahan makanan, dan lain sebagainya. Bahkan, ketika situasi perang memanas, Fujinkai juga diberi latihan militer sederhana. Pada April 1944, Fujinkai pun membentuk barisan wanita istimewa yang disebut sebagai Barisan Sri Kandi. Fujinkai dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 dan melalui kongres pada tanggal 16 Desember 1945. Mantan anggota Fujinkai kemudian bergabung menjadi Persatuan Wanita Indonesia berupa Perwari atau Perwari. Saya ingin menjelaskan tentang Jawa Hokokai. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah dan berada langsung di bawah penguasaan pejabat Jepang. Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat baik secara lahir ataupun batin sesuai dengan Hokoshihin, semangat kebaktian. Anggota Jawa Hokokai mencakup semua golongan masyarakat, diantaranya Cina, Arab, dan pribumi. Jawa Hokokai didirikan pada tanggal 8 Januari tahun 1944 oleh Jenderal Kumaichi Harada yang merupakan Panglima Tentara. Siapa sih ketua Jawa Hokokai? Ketua Jawa Hokokai itu dipegang langsung oleh Gun Saikan. Gun Saikan ini merupakan kepala pemerintahan militer pada masa penjajahan Insinyur Soekarno, dan Hasyim Asyari juga merupakan anggota Jawa Hokokai yang memegang peran sebagai penasehat.
Kapan sih dibubarkan Jawa Hokokai ini? Dibubarkan pada tahun 1945 dengan alasan tidak dapat berkembang sesuai keinginan Jepang dan dibubarkan untuk bergabung dengan organisasi pergerakan baru lainnya. Sendenbu merupakan organisasi bentukan Jepang di bawah struktur Departemen Propaganda Kekaisaran Jepang untuk staf pemerintahan militer pusat, Departemen Gansei Kanbu. Organisasi Sendenbu bertugas khusus di Pulau Jawa dan didirikan pada Agustus 1942. Tugas dari organisasi ini adalah menyediakan informasi mengenai pemerintahan sipil untuk agenda propaganda. Sendenbu mendirikan sebuah asrama yang dikenal dengan Asrama Angkatan Baru Indonesia yang diketuai oleh Soekarni. Terdapat 3 seksi dalam Sendenbu, yaitu administrasi, berita dan pers, serta propaganda. Apa saja propaganda yang pernah dilakukan Sendenbu? Tercatat ada beberapa propaganda yang dibuat Sendenbu, antara lain propaganda 3A, propaganda terkait Tokyo Rose, mengendalikan sarana penyiaran untuk publik, merekrut orang Indonesia sebagai propagandis, dan lain-lainnya. Propaganda-propaganda ini disampaikan lewat karya seni seperti film, pertunjukan drama, puisi, pidato, hingga gamelan. Media massa juga digunakan untuk propaganda. Media diwajibkan memuat tulisan yang dapat memperlancar perekrutan pekerja Romusa dan meningkatkan keinginan serta semangat kerja penduduk sebagai Romusa. Pemerintah militer Jepang tidak mempercayakan kepemimpinan departemen ini kepada orang sipil. Karena itulah departemen ini selalu dipegang oleh perwira angkatan darat Jepang seperti Kolonel Machida Agustus 1942 sampai Oktober 1943, Mayor Adachi Oktober 1943 sampai Maret 1945, dan Kolonel Takahashi April sampai Agustus 1945. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.